Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun berada, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Renungan ini saya beri judul Pemulihan Suatu Hubungan. Renungan yang sangat luar biasa bila kita menyimak dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menyikapi suatu hubungan yang tidak baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya rusaknya sebuah rumah tangga, keluarga, teman dekat, bahkan dalam lingkup pekerjaan kita adalah adanya suatu hubungan yang tidak baik. Bila masalah ini tidak segera dipulihkan, bisa jadi akan menimbulkan petaka di kemudian hari. Tidak ada sebuah surat pribadi yang menyatakan keindahan seperti surat Rasul Paulus kepada Filemon ini. Sebuah surat rekonsiliasi, surat yang menyatakan bagaimana pemulihan dari satu hubungan yang sudah retak. Kita kurang tahu pasti apa yang terjadi ketika Onesimus bekerja di rumah Filemon tuannya. Apakah dia seorang yang malas, licik dan tidak jujur, tidak tahu berterima kasih, atau bahkan ketika ada kesempatan membawa lari uang tuannya? Kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu bagaimana Paulus bisa bertemu dengan Onesimus. Bagaimana dia akhirnya bertobat setelah mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita sangat kagum bagaimana cara Allah mengubah seseorang. Mendengar khotbah Paulus, Onesimus mengalami transformasi, perubahan total dalam hidupnya. Maka Paulus memakai kalimat, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-15. Dalam perpisahan yang sementara dan supaya akhirnya kelak Tuhan menyatakan sebagai satu hal yang indah. Kita tidak tahu bagaimana perasaan hati Filemon saat bertemu dengan Onesimus ketika membawa sepucuk surat dari Paulus. Ada 3 kata yang Paulus pakai bicara mengenai hal yang positif dan apa yang telah terjadi dalam diri Onesimus. Yang pertama, Onesimus adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yang kedua, dia saudaraku yang kekasih. Dan yang ketiga, dia buah hatiku. Dari situ kita bisa melihat betapa dekatnya dan eratnya Paulus dengan Onesimus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang dalam hidup kita bisa berada di situasi seperti ini. Kita mungkin mengalami seperti Filemon, dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan kita. Kita mungkin seperti Onesimus, pihak yang bersalah dan telah merugikan dan mengecewakan orang lain. Bisa juga ada relasi yang sudah retak di dalam keluarga maupun saudara seiman di dalam gereja. Ada luka-luka kemarahan dan kesedihan karena hubungan yang rusak dengan siapa saja. Itu sesuatu hal yang tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi disinilah janji Tuhan merubah kita dan membentuk kita satu demi satu. Paulus dimampukan untuk menyatukan suatu persoalan yang begitu rumit, sesuatu yang tidak masuk di akal. Namun karena dia mempercayai masih ada Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara. Kiranya Tuhan memimpin kita supaya boleh hidup di dalam kebenaran dan kasih menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa dalam Dia. Tuhan kiranya menolong kita tidak terhanyut dengan persoalan perspektif kita yang sempit, sehingga kita tidak mampu melihat gambar yang lebih besar apa yang Tuhan kerjakan dengan indah dalam hidup kita. Kiranya kita dipenuhi oleh syukur karena semua hal yang indah dan baik Tuhan membentuk di dalam diri kita, keluarga, orang-orang yang kita kenal, dan di situ kita menyaksikan Tuhan sanggup melakukan
lebih daripada yang kita minta dan doakan. Melaluinya kita bisa lebih lagi dalam membangun suatu hubungan dengan lingkungan di sekitar kita, dan terlebih hubungan dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati. Shalom.